Putri yang menggoda Yosua, kemudian Putri yang mengotaki pembunuhan terhadap Yosua sampai Putri ikut menembak Yosua. Kesimpulan dari mana itu Bang Kamarudin? Baik, jadi wanita kalau dia menyukai pria, itu biasanya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, diberi hadiah spesial ulang tahun yang sangat istimewa dengan kata-kata yang romantis. Kemudian berbuat baik kepada keluarga yang ditaksir. Dalam hal ini kepada Reja diberikan uang 5 juta. Diberikan janji untuk dipindahkan dari Jakarta Yan Mabes Polri ke Jambi. Diberikan dompet Pedro dan sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya perbuatan itu. Sangat baik. Bahkan meminta kepada ibunya. Ibunya yang melahirkan, dia yang merawat. Kalau baik begitu kenapa tiba-tiba mau membunuh Yosua? Sebentar. Lalu di tanggal 4 dipotret ini. Wah, pria yang hebat, tangguh, cekatan, luas banget, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Itu foto Yosua lagi menyetrika. Itu kan dari saya, itu saya sebar ke media kan. Nah. Tapi ketika dia tidak berhasil menggoda di tanggal 7, maka muncul kebencian. Karena merasa dilecehkan, sebab dia senior. Suaminya Jenderal Bintang 2 di Bintang 3, kok dilecehkan oleh brigadir. Ada gengsi, ada pride yang kuasa. tersinggung di situ. Jadi berlakulah filsafat orang Batak yang menyatakan dang di hodang diau, tidak sama kamu, tidak juga sama saya, lebih bagus sama setan kan gitu. Dang di hodang diau, tembakau di begu. Ada filsafat leluhur orang Batak gitu. Jadi tidak sama kau, tidak sama saya, lebih bagus buat setan. Artinya nih, tidak sama Pera, tidak sama dia, lebih bagus almarhum dihabisi meninggal. Buktinya apa, Bang Kamarudin? Sampai abang berani jadi begini, mengatakan seperti saya itu. kan tidak melihat di sana. Dari awal saya bilang saya tidak melihat. Jadi kalau kita pakai standarnya KUHP ya, harus melihat, mendengar, mengalami. Saya emang siapa bisa melihat itu? Ya. Tapi saya menggali informasi. Informasi ini pernah saya sebut namanya informasi intelijen. Dan berhasil membuka siapa pelakunya kan begitu. Tapi hakim saja. Kalau hakim menanya berarti hakimnya tidak memahami persoalan ini. Hakim bingung loh Bang, katanya sekarang abang bilang informasi dari si A, si B, tapi itu tidak bisa meyakinkan hakim. Hakim wajar bingung karena di otak dia itu adalah standar KUHP. Melihat, mendengar, mengalami. Memangnya siapa saya bisa melihat kejadian itu? Tetapi saya menggali informasi intelijen, makanya saya lebih cerdas dari hakim. Intelijen Bang Kamarudin mengatakan Putri ikut menembak. Ya. Urutannya bagaimana? Jadi rapat dulu nih. Sebentar. Urutan yang menembak siapa dulu? Sebentar. Ditelepon dulu. Suaminya, ini Joshua kurang ajar. Makanya saya bilang periksa call data record, periksa operator. Nah, kemudian sampai di Jakarta, mereka langsung naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Ada rapat di sana, ada Putri, ada Ferdi Sambo, ada Kuat Ma'ruf. Kemudian dipanggil satu persatu, yaitu dipanggil juga siapa namanya? Brib KRR. Tidak tega dia. Brib KRR disuruh memanggil Barada. Barada ini dijebak. Bang, aku dipanggil buat apa? Nggak tahu aku katanya. Naik aja. Maka ketika dia naik, karena dia pengalaman dia sebagai polisi kan masih sangat minim. Ketika didoktrin dia, apalagi dijanjikan hadiah untuk membunuh, yang namanya jenderal periksa polisi paling rendah tingkatannya, ya dia tidak mengerti untuk harus berkata apa. Lalu berangkatlah ke rumah. Rumah apa itu? Diajak Joshua ke sana. Nah di sana urutannya, fakta-faktanya adalah ada 3 pistol di sana yang mengeluarkan peluru. Yang menembak duluan Icat? Kalau informasinya yang menyuruh melakukan Ferdi Sambo, dia yang menembak duluan Barada Richard Eliezer. Tapi dia juga menembak. Setelah itu Sambo kemudian baru Putri juga menembak. Terakhir. Ada 3 selongsong peluru di sana. Luger, HS sama apa namanya itu? Glock 17. Yang abang bilang senjata Putri buatan dari Jerman. Buatan Jerman. Yang semi otomatis itu senjata abad 1850 saya langsung tanya kepada Bang Roni ya. Artinya ini kan fakta. Jadi kalau misalnya hakim bilang, kamu lihat enggak? Ya saya tidak melihat. Tetapi saya berhasil mengorek informasi. Karena dari intelijennya. Slogannya begini. Siapa yang menguasai informasi, dia adalah pemenang. Itu harus dipahami itu. Bang Roni, benarkah ada penembak ketiga yaitu Putri? Jadi perlu kita luruskan di sini ya Mbak Sylvia. Ya memang dalam hal ini kan kita mengetahui bahwa kerja dari rekan Komarudin ini kan mengumpulkan informasi kemudian
akhirnya kasus ini terbuka juga ya, dan perlu kita ketahui itu juga pun dari keterangan klien saya, Richard Eliezer. Ketika dia mengaku kemudian terbukalah nih kasus ini, diikuti dengan alat bukti yang lainnya ya. Richard mengaku seperti ini, menyampaikan seperti ini, kemudian disusul dengan alat bukti yang lain. Jadi selama saya proses mendampingi klien saya melihat bahwa suatu rangkaian peristiwa pidana ini menjadi utuh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya ikut mendampingi. Tapi saya tidak bisa sampaikan karena saya tidak bisa mendahului proses persidangan. Tapi yang tadi disampaikan oleh rekan Komarudin itu merupakan informasi ya. Tapi dalam hal ini saya berpegangan kepada keterangan klien saya dan dengan kesesuaian alat bukti lainnya. Kalau kita bicara pidana adalah alat bukti. Dan keterangan Richard, apakah Putri ikut Richard menembak? menyampaikan bahwa yang menembak dia yang pertama kali, kemudian yang menembak Ferdi Sambo. Tidak ada Putri? Tidak ada Putri. Dan Itu yang apakah Putri disampaikan. berada di sana ketika penembakan Putri terjadi? ada di dalam kamar. Itu keterangan Richard Eliezer. Putri tidak melihat langsung penembakan? Putri tidak melihat langsung. Kenapa? Karena setelah Richard kembali lagi ya, kita bicara soal nanti fakta persidangannya. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya tidak mau mendahului persidangan. Tentunya ada jaksa penuntut umum yang mempunyai kepentingan untuk membuktikan ini ya. Tetapi posisi klien saya kemudian penembakannya itu akan terbuka di pengadilan. Izin Mbak, boleh saya tanya? Ya. Ada berapa senjata di sana? Apakah benar ada Luger, ada Tidak HS, ada. Jilok? Tidak ada. Jadi faktanya adalah Ada berapa senjata? Ada 2 senjata. Senjata Senjata apa aja? Glock 17 dan senjata HS. Yang lainnya hilang. Nah, itu nanti saya buktikan di persidangan, Bang Komarudin. Baik. Karena HS siapa ini? HS-nya almarhum. Dari mana didapat oleh Ferdi Sambo? Sedangkan itu sudah dilucuti di Magelang. Bukan. Kalau bicara di rumah Bukan, Saguling, itu kan sudah dilucuti di Magelang oleh itu dikasih Brigjen sama KRR. Richard di rumah Saguling. Ketika Ferdi Sambo tanya, mana senjatanya almarhum? Dia turun, ada di dashboard Pak. Dia turun, dikasih ke Ferdi Sambo. Kemudian kalau lihat rekonstruksi, senjata jatuh di depan rumah Duren 3, itu adalah senjatanya almarhum, HS. Nah, Baik. inilah yang menjadi kesulitan ketika tim sus bekerja, alat bukti ini menjadi Baik. rusak. Satu pertanyaan lagi, mengapa ada 3 selongsong peluru? Kenapa ada selongsong daripada Luger buatan Jerman itu? Tidak ada bilang Luger. Faktanya adalah ada selongsong yang semua peluru itu coba ditujukan kepada Richard Eliezer. Fakta yang saya dapat setelah saya mempelajari berkas. Tetapi Mbak Sylvia, saya nanti akan sampaikan ini di persidangan. Perlu saya sampaikan bahwa klien saya sudah konsisten, sudah jujur, sudah terbuka dengan segala risiko yang akan dihadapi, dia sudah terbuka. Kalau seandainya masih tidak percaya lagi, silakan saja publik menilai. Oke. Eliezer sepertinya sendiri Bang Roni, dan ada istilah Bang Jamin, satu saksi bukan saksi. Jadi kalau Eliezer harus melawan kesaksian dari saksi yang lain yang juga merupakan terdakwa, yang juga merupakan CS-annya Sambo, bagaimana nilai kesaksian Eliezer? Ya, di pasal 185 itu diterangkan saksi yang benar itu adalah saksi yang disaksikan di depan persidangan. Setelah itu dikatakan saksi itu harus saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain. Walaupun ada 2 saksi atau lebih dari saksi tidak bersesuaian, itu bukan merupakan saksi, begitu. Lalu dikatakan saksi tersebut boleh satu asalkan dia didukung oleh alat bukti lain. Boleh satu, nggak apa-apa, satu saksi tapi didukung oleh alat bukti lain. Alat bukti lain itu apa? Di situ ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Nah, saling bersesuaian ini, kalau satu saksi ya, contohnya saksinya adalah Barada E, sendiri keterangannya yang berbeda dengan keterangan yang lain, gerombolan atau kumpulan yang lain. Baik. Nah, apakah tidak cukup bukti sebagai satu saksi? Bisa meyakinkan hakim dengan 2 alat bukti sebagaimana 183 dengan adanya apa? Dengan adanya ahli. Ahlinya dapat dari mana? Baik. Contoh ahlinya adalah forensik balistik senjata, forensik terkait dengan bedah mayat, Oke. berkait dengan yang lain. Jadi ada itu. Ditambah lagi satu lagi, yaitu petunjuk. Petunjuk didapat dari mana?
Petunjuk itu didapat dari keterangan-keterangan, saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Baik, oke. Nah, jadi sudah cukup sebenarnya ada 3 itu. Sudah Satu cukup. saksi nggak masalah, asalkan ada keterangan saksi lain dan petunjuk. Satu lagi yang paling penting ya dalam pembuktian di 183 adalah keyakinan hakim. Baik. Walaupun Oke. semuanya Bagaimana itu, ini Ya. Richard bisa meyakinkan hakim, Bang Roni? Begini Mbak Sylvia, ini agak sedikit menggelitik hati saya ya. Ketika seorang Richard Eliezer berkata fakta, kemudian disampaikan oleh rekan-rekan saya ya, yang lainnya sampaikan, satu saksi bukan saksi. Tapi ketika mereka coba menarik kejadian di Magelang, mereka berdasarkan satu saksi bernama Putri. PC, dan mereka mempercayai itu. Dan menurut saya ini tidak adil. Tidak fair, tapi kita sekali lagi kita kembali kepada pembuktian Baik, oke. mengenai alat bukti. Satu Nanti lagi kita tambahan, satu Boleh. lagi tambahan. Bang Kaprodi boleh menambahkan sebenarnya nanti? saksi bukan 1. Ada 12 saksi ditambah saksi Barada Eliezer jadi 13. 13 saksi. Ya, Dan 13 saksi. pada sidang berikutnya pekan depan, untuk pertama kalinya akan ada agenda pemeriksaan saksi Putri dan Verdi Sambo, dan keluarga Brigadir Yosua akan bertemu dengan Verdi dan Putri. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Tetaplah di Kontroversi.